Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita meminta ampun atas dosa-dosa kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya.
Demikian pula barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, kemudian diciptakannya pasangannya, kemudian diciptakannya keturunan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta, dan jagalah silaturahmi, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Wa qala jalla jalaluh, dan Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Semoga Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fa in asrul hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kita sampaikan ayat-ayat wasiat takwa agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan bahwasannya di antara tanda diterimanya amal adalah ketika seseorang itu dimudahkan untuk beramal setelahnya. Jadi di antara tanda, di antara ciri-ciri amal seorang hamba diterima oleh Allah adalah ketika hamba itu setelah beramal diikuti dengan amalan yang lain. Artinya hamba tersebut continue atau istiqomah dalam beramal kebaikan. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bulan Ramadan sudah selesai, bulan Ramadan yang kemarin kita isi dengan berbagai amal soleh, kemudian kita ingin tahu
Apakah amal solih kita, puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, baca Quran kita di bulan Ramadan kemarin, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara ciri-cirinya, di antara tandanya adalah ketika selepas bulan Ramadan kita masih tetap istiqomah beramal solih, maka itulah tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sebaliknya, ketika Ramadan selesai dan kita pun selesai beramal solih, tidak lagi beramal solih, tidak istiqomah dalam kebaikan, maka ini juga di antara tanda, di antara ciri-ciri bahwasanya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan selesai, di antara tindak lanjut yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita agar tetap istiqomah, tetap langgeng di dalam mengerjakan kebaikan, istiqomah di dalam ketaatan setelah Ramadan selesai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, insyaallah kami akan memberikan 4 cara atau 4 kiat bagaimana caranya agar kita tetap bisa istiqomah di dalam ketaatan setelah selesainya bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bulan Ramadan kemarin suasananya memang sangat mendukung untuk beramal soleh. Di mana-mana orang berpuasa, di mana-mana terdengar bacaan Quran, di mana-mana orang sholat tarawih, sehingga suasananya memang sangat mendukung bagi kita untuk beramal soleh. Tetapi selepas Ramadan, suasananya tidak lagi mendukung, sehingga kita butuh kiat, kita butuh cara. Bagaimana caranya agar selepas Ramadan kita tetap istiqomah di dalam ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka cara yang pertama agar kita tetap bisa istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan adalah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa. Kadang-kadang kita terlalu percaya diri dengan diri kita sendiri, kita melupakan doa. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sehingga kiat yang pertama, cara yang pertama agar kita bisa tetap istiqomah setelah Ramadan adalah jangan lupakan doa. Mari perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, bisa tetap terus mengerjakan amal solih setelah Ramadan selesai. Terlebih doa adalah inti sebuah ibadah. Ketika Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadati, doa adalah intinya ibadah. Sehingga doa jangan sampai kita lupakan. Di dalam solat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Inilah doa yang sering kita panjatkan dalam solat kita. Juga doa-doa di luar solat. Mari kita berbanyak doa, meminta agar kita bisa istiqomah di atas kebaikan setelah Ramadan selesai. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa tetap istiqomah selepas bulan Ramadan adalah jangan lupakan menuntut ilmu. Hendaknya kita senantiasa ngaji,
belajar, menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Istiqomah, agar kita bisa terus istiqomah di atas kebaikan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu agar kita tahu mana yang perintah Allah dan mana yang larangan Allah. Karena tidak mungkin orang bisa istiqomah, tidak mungkin seseorang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau orang tersebut tidak memiliki ilmu. Sehingga cara yang kedua agar kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah dengan cara kita belajar agama. Sehingga kita tahu, oh ini adalah perintah Allah, kita kerjakan. Oh ini larangan Allah, kita jauhi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih saat ini sarana belajar agama sangatlah banyak. Ketika kita tidak bisa menghadiri pengajian secara langsung, maka banyak pengajian secara online. Pengajian bisa datang melalui HP kita. Maka mari kita manfaatkan sarana yang ada untuk menunjang kebaikan, untuk menunjang kita mencari ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga agar kita tetap istiqomah di atas kebaikan setelah Ramadan ini adalah dengan cara kita menjaga yang wajib dan menjauhi yang haram. Kita menjaga yang wajib dan menjauhi yang haram. Ini adalah sebuah rumus baku yang tidak boleh kita ganggu gugat. Yang wajib itu harus kita kerjakan, kita jaga, sedangkan yang haram harus kita tinggalkan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya seseorang itu senantiasa akan dalam sebuah kebaikan ketika dia tetap mengerjakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bulan Ramadan kemarin kita selain mengerjakan hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu misalkan, kita juga termotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah, sholat tarawih, sholat rawatib, baca Quran, sedekah. Kita termotivasi ketika bulan Ramadan karena memang suasananya sangat mendukung. Adapun selepas Ramadan dengan suasana yang tidak mendukung, maka barangkali kita lalai dengan hal-hal yang sunnah. Kita mulai meninggalkan sholat malam. Padahal ketika Ramadan 30 hari kita sholat malam, sholat tarawih. Selepas Ramadan kita tidak pernah lagi sholat tarawih. Al-Quran juga sudah mulai ditinggalkan. Sedekah juga sudah mulai jarang-jarang. Selepas Ramadan memang kebanyakan kita sudah tidak lagi mengerjakan hal-hal yang sunnah, sudah tidak sesemangat ketika Ramadan. Maka ingat, ketika kita sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sunnah, hal yang wajib jangan sampai kita tinggalkan. Hal yang wajib harus kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat 5 waktu misalkan, ini wajib, harus kita jaga. Adapun sholat sunnah, bolehlah kita tinggalkan. Sholat wajib, tidak boleh tinggalkan. Demikian pula hal-hal yang haram, harus kita tinggalkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena terdapat sebuah faidah, sebuah keutamaan ketika orang itu bisa mengerjakan hal yang wajib dan bisa meninggalkan hal yang haram, sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, ketika beliau menyaksikan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita
idza sholaitul maktubat wa sumtu ramadan wa alatul halala wa alhamdulillah harama wa lam azid ala dalika syai'a adul jannah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan sholat wajib, kemudian aku mengerjakan puasa Ramadan, kemudian aku mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram, dan tidak menambah apapun setelah itu. Artinya orang ini hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram. Maka kata Rasulullah, engkau akan masuk surga. Sehingga salah satu amalan yang bisa membawa kita masuk surga adalah ketika kita menjaga hal yang wajib dan menjauhi hal yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang keempat, cara yang keempat agar kita bisa tetap istiqomah di atas kebaikan setelah bulan Ramadan adalah dengan kita segera bertaubat ketika berbuat dosa. Karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari dosa. Sekuat apapun kita berusaha menjaga yang wajib, sekuat apapun kita menjauhi hal yang haram, suatu ketika pasti kita akan melakukan dosa. Maka ketika kita terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat, maka hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal, ketika beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kerjakanlah perintah Allah dan jauhilah larangannya dimanapun kalian berada. Tapi ingat, kalian hanyalah manusia biasa. Sekuat apapun bertakwa, suatu saat pasti akan terjatuh kepada dosa. Maka Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya? Wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapusnya. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita terjatuh kepada hal dosa, hal-hal yang maksiat, maka segera kita ikuti maksiat tersebut dengan perbuatan yang baik. Segera kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, kemudian kita ikuti perbuatan yang baik. Kita ikuti dengan sholat taubat misalnya, kita ikuti dengan tilawah Al-Quran, kita ikuti dengan sedekah, dan hal-hal baik yang lainnya, yang semoga nanti hal baik ini bisa menghapus maksiat kita, bisa menghapus dosa kita. Jangan sampai kita terjatuh kepada dosa dan maksiat, kemudian kita tidak mau bangkit, tidak mau bertaubat, kita enjoy, kita malah senang dengan maksiat tersebut. Jangan sampai. Ketika kita terjatuh kepada maksiat, terjatuh kepada dosa, maka segeralah bangkit, segeralah minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 4 cara atau 4 kiat yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan setelah bulan Ramadan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali kami simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwasanya ada 4 cara, ada 4 kiat agar kita bisa tetap istiqomah setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan kita berdoa.
kita berdoa kepada Allah meminta istiqomah. Kemudian yang kedua adalah dengan kita belajar agama, menuntut ilmu, karena tidak mungkin orang bisa istiqomah kecuali dia punya ilmu. Maka yang kedua kita harus belajar agama, mencari ilmu agama. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara kita menjaga hal-hal yang wajib dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan cara kita segera bertaubat kepada Allah ketika kita terjatuh kepada dosa. Insya Allah dengan kita menjalankan 4 kiat ini, istiqomah akan terjaga. Kita akan istiqomah langgeng dalam kebaikan selepas bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita putra-putri yang soleh dan solihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.